Halo Foodpreneur Indonesia, masih di sini bersama saya Rifki Ramdan Maulana, CEO dari Foods Indonesia. Dan kita sekarang masih ngobrol panjang lebar dalam bersama Mas Hendra Novianto dari CRP Group. Nah, stay tune di sini di Foodies Podcast. Ayo sekarang kita gali lebih dalam tentang kemitraan atau sales yang sekarang Pak Hendra sedang jalani di CRP. Mas Hendra nih, ya. Saya dulu mantan bisnis kuliner, mantan. Saya dulu dari satu cabang kafe berhenti di cabang ketiga. Nah, bangkrut. Beda takdir nih. Nah, cuman memang ada problem-problem yang sampai sekarang saya belum solve ya. Tapi semoga Mas Hendra ini bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman ya yang mau mengembangkan cabang lebih baik. Nah, pertanyaan saya simpel. Tips apa dari Mas Hendra untuk teman-teman yang mau membuka cabang kedua tapi belum kemitraan loh Mas ya. Jadi kita mau buka cabang sendiri deh. Dari Mas Hendra nih apa? Oke, yang pertama pastikan dulu bisnisnya itu bukanlah bisnis seasonal. Maksudnya bukan bisnis yang cuman ikut-ikutan. Wah lagi rame warung Indomie, ikut buka warung Indomie tanpa paham dalamnya. Pastikan itu dulu. Yang kedua, itu pastikan bahwa bisnisnya sudah untung. Untung lebih dari 6 bulan. Kenapa 6 bulan menjadi validasi? Karena biasanya 3 bulan pertama itu kita sebut honeymoon period. Honeymoon period. Yes, orang hanya datang karena penasaran, pengen coba-coba, habis itu dia nggak balik lagi. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya itu Anda harus riset terhadap customer. Karena Anda brand baru, karena Anda outlet baru, maka ketika orang-orang yang datang ke outlet itu harus diriset. Yang pertama yang diriset adalah dari mana taunya brand kita. Itu penting untuk next communication promonya gitu. Mau di mana? Oh, ternyata dari Instagram. Berarti Instagram powerful terbanyaknya misalnya. Yang kedua, apa yang membuat dia datang? Apakah iklannya menarik karena visualnya, karena fotonya, karena kata-katanya, atau karena promonya? Apa yang menyebabkan mereka datang gitu ke outlet kita? Yang ketiga itu kalau mereka setelah makan, apa sih yang mereka rasakan untuk membuat mereka balik lagi? Anda harus tahu tuh data-datanya tuh. Jangan-jangan nggak tahu nih, atau nanti setelah dari sini mau nggak balik lagi ke sini? Nah, jangan-jangan 80% bilang nggak mau. Berarti Anda rame yang pertama itu cuma honeymoon period tadi yang saya bilang. Sehingga Anda memutuskan baru, wah ini rame nih langsung buru-buru buka cabang. Akhirnya kebanyakan UKM itu begitu cabang kedua malah mati, bukan malah bertumbuh. Karena dia pikir dia rame. Dia pikir dia rame. Bukannya target marketnya suka atau tidak. Sama seperti kita memancing. Lebih baik memancing di kolam yang banyak ikan, walaupun yang mancing banyak, dibandingin Anda mancing di kolam ikan yang nggak ada ikannya walaupun sendirian, gitu kan? Banyak ini maksudnya berarti target marketnya banyak, gitu. Jadi pastikan bukan yang Anda pikir, tapi berdasarkan data dan validasi di lapangan. Terus Anda cari yang berikutnya, Anda cari kekuatan daripada brand Anda. Apa yang buat mereka suka dengan brand Anda ketika mereka datang ke outlet? Fokus ke kekuatan, karena setiap brand pasti punya kelemahan. Lupakan kelemahannya, apa kekuatannya. Gitu. Nah, dari situ nanti poin-poin itu menjadikan poin-poin utama Anda untuk membranding dan membahasa marketingnya untuk lebih mendatangkan traffic. Nah, nanti setelah sudah terbukti untung, misalnya 6 bulan sudah untung, terus secara net profitnya baik. Yang kedua adalah apakah bisa diduplikasi dengan mudah? Karena kalau masih Anda sebagai CEO, Chief Everything Officer, Anda ngerjain semuanya sendirian, cabang kedua itu jadi sulit. Karena pasti Anda akan fokus cabang kedua, cabang pertamanya dicuekin nantinya. Nah, makanya Anda harus punya tim, punya SOP yang bisa divalidasi dan diduplikasi dengan sangat mudah. Yang keduanya selain tadi udah pasti untung dan marketnya jelas gitu. Itu sih. Nah, kalau itu kan detail teknis nih. Ya. Menarik. Cuman kalau dulu saya pernah bingung seperti ini, Mas. Ini mendasar banget sih ya. Di saat kita mau membangun cabang kedua, mana yang lebih baik menurut Mas Hendra? Secara capital, apakah kita harus tarik investor baru? Apakah kita harus meminta ke investor lama? Atau memang yang paling bagus itu dari dana perputaran bisnis di cabang yang pertama? Seperti apa? Oke, sebetulnya ini pertanyaan yang membuat pertanyaan
baru daripada jawabannya. Setiap saya jawaban nanti pasti akan ada pertanyaan baru. Iya. Karena ini pertanyaan ini bedang bermata dua. Dua-duanya itu jawabannya bisa jadi benar. Jadi gini, kalau misalnya Anda tujuan akhirnya adalah pengen dimitrakan atau pengen di-franchise-kan, berarti Anda butuh role model outlet di mana untuk meyakinkan investor bahwa ini loh outlet gua dan ini loh rame loh, untung loh, kayak gini loh konsepnya. Nah, kalau memang kayak gitu, cabang kedua Anda harus buka dengan uang perputaran modal sendiri. Kenapa? Sebagai bentuk validasi kalau tujuannya akan dimitrakan ke depannya. Jadi orang itu yakin bahwa oh udah 2 outlet, untung. Tetapi kalau misalnya Anda cara berpikirnya adalah pengen growth cepat, Anda juga bisa menggunakan investor dengan join. Tapi lagi-lagi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru buka cabang gara-gara rame terus banyak yang mau berpartner. Anda langsung main buka, pelajari dulu kenapa Anda rame. Terus untungnya apakah benar-benar untung secara net profit, karena kadang-kadang omset itu fake, omset baru 1 miliar tapi costnya 999 juta, akhirnya untungnya cuma 1 juta gitu kan, jadi forward gitu kan, pasti kan net profitnya itu baik, sehingga ketika kita tawarkan ke investor, Pak ini buka outlet di sini modalnya 1 miliar, balik modalnya dari existing omset, net profitnya adalah sekian per bulannya, berarti BEP-nya adalah 2 tahun. Nah kan tuh jelas tuh, dimana kontrak kita misalnya 5 tahun. Oh berarti saya masih ada untung setelah tahun ketiga, masih ada 3 tahun lagi untung gitu. Nah itu kan berarti kan menarik bahwa BEP dengan potensi untungnya lebih banyak potensi untungnya kan. Nah itu menarik buat investor. Tapi best case, real case, bukan hanya indah di atas kertas, tapi jelek ketika operasional. Makanya kalau saran saya, the first 3 outlet itu saran saya sebaiknya buka dengan uang sendiri untuk validasi. Kalau saya pribadi tidak langsung menggunakan uang orang, karena itu untuk sebagai bentuk validasi. Karena abnormal di franchise kan setelah cabang ketiga. Setelah cabang ketiga. Ya cabang keempat lah baru franchise. Berarti memang di 3 outlet ini sudah tervalidasi secara marketnya, secara produknya. Iya, akan ada namanya omset rata-rata. Misalnya contoh nih, untuk BEP 1 tahun dibutuhkan omset 10 juta sehari misalnya. Tapi sekarang average-nya 15. Kira-kira kalau ditawarin ke mitra, ke franchise, ke investor, menarik nggak? Wah, yang dibutuhkan untuk BP 2 tahun cuma omset 10 juta. Ternyata existingnya average terendahnya adalah 15. Wah, menarik ini. Nah, jadi kan gampang tuh. Itu yang membuat akhirnya growth-nya cepat. Normal, karena apa yang ditawarkan dengan realisasi di lapangan lebih bagus dari realisasi di lapangan. Jadi kita tidak jualan janji. Kita tidak obral janji, tapi kita menjual dengan konservatif way, sangat aman. Menarik sekali ya. Nih bagi teman-teman yang udah punya 1 cabang nih, restoran, kafe atau apa itu di bisnis kuliner yang mau menambahkan cabang, harus hati-hati, harus tahu ilmunya. Kayak tadi, jangan rusuh-rusuh dapat investor yang mau nginvest sekian ratus juta lalu semangat. Nah itu benar-benar harus dihitungkan ya Mas ya. Iya. Dan investor atau perputaran bisnis itu berarti tergantung tujuan kita kemana. Yap. Makanya ada cepat, ada tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk buka cabang. Cepat boleh, tapi jangan tergesa-gesa. Karena kan cepat itu kan fast kalau bahasa Inggris ya. FAST. F-nya itu Fatona. Oke. Ya kan? Anda harus Fatona dulu. Betul. Apa arti Fatona, Mas Rifki? Awas Ki Fatona. Harus Fatona. Nah, lalu yang kedua adalah A. A itu harus amanah. Nah, jadi setelah Fatona, Anda harus amanah. Lalu yang ketiga S. Apa S-nya pas? Sakinah. Bukan, itu Mama Dika. Gitu. S-nya itu servis. Jadi setelah amanah, servisnya harus baik. Servisnya harus bener. Yang terakhir T-nya tablik. Tablik itu kan jamaah, rame-rame. Konsepnya sistemnya saling menguntungkan. Jadi fase itu seperti itu. Ada fatonanya, ada amanahnya, servisnya, ada tabliknya. Jadi tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu Anda akhirnya asal-asalan buka. Yang penting buka. Jangan gimana nanti. Nantinya gimana? Harus gitu. Jangan gimana nanti, tapi harus punya prinsip nantinya gimana nih ya. Kalau misalnya udah punya investor, kalau cabangnya udah 2, udah 3, nantinya gimana ya? Jangan gimana nanti. Kebanyakan sekarang oportunis UKM tuh. Ada yang mau buka franchise, ada yang mau jadi investor.
langsung hajar gitu kan. Betul. Gimana nanti deh. Itu saya dulu tuh. Akhirnya pusing. Oke. Ketika ada problem dia nggak ngerti cara memperbaiki problemnya gitu. Karena gimana nanti. Betul sekali. Ini pembahasannya udah sangat menarik, sangat mendalam. Masih banyak nih pertanyaan yang bakal ditujukan kita serang nih Mas Hendra. Beberapa pertanyaan dari teman-teman foodies di luar sana. Oke, tetap stay tune di Foodies Podcast.